Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas tentang bisnis tanpa hutang atau tanpa riba. Wah, ini topik yang sensitif. Judulnya sengaja clickbait, tapi mudah-mudahan dapat ilmunya. Ya, mudah-mudahan dapat insight menarik dari video ini. Pertama, soal fikih saya no comment. Jadi karena saya bukan ustadz, saya nggak ngerti, tidak mendalami ilmu agama secara benar. Fikihnya no comment. Jadi masalah riba atau itu apa atau riba itu haram dan lain sebagainya, soal haram halal no comment. Tapi fakta ya, saya faktanya kalau bisnis tanpa hutang tanpa riba sekarang-sekarang ini biasa aja. Ya, secara permukaan ya biasa aja. Kalau pengalaman pribadi saya pernah ke BNI Syariah dulu, sebelum jadi BSI, saya yang ngantri itu bareng sama Enci-Enci. Sama sama Enci-Enci di jam kerja. Udah otomatis pertama si Enci-Encinya jelas bukan pegawai ya, karena di jam kerja. Dan dandanan juga bukan dandanan pegawai, dandanan ya setelan cinci pebisnis lah. Entah mungkin dia jualan kain kah, jualan apa saya nggak tahu. Nggak ngobrol, cuma lihat aja. Kedua itu kan di BNI Syariah. Itu pengalaman pribadi dan banyak sekali cerita di luar sana yang bilang saya bisnis tanpa hutang, saya nggak pakai riba loh. Oh, udah banyak. Ternyata sekarang-sekarang tuh udah biasa aja untuk bisnis tanpa hutang tanpa riba, jadi nggak ada yang spesial sekarang menurut saya ya. Di permukaan, sekali lagi di permukaan, yang flexing-flexing juga banyak banget yang bilang kami memulai bisnis ini tanpa hutang tanpa riba. Oh, sudah bejibun, sudah banyak. Jadi bisa dikatakan tanpa hutang, tanpa riba, biasa aja. Tapi secara teori, dan saya baru baru apa ya, baru nyobainnya sekarang. Secara teori hutang itu bagus. Kenapa hutang itu bagus? Yaitu membuat kita adrenalin rush. Jadi bahasa kerennya adrenalin rush ya. Adrenalin rush itu apa? Jadi kalau cerita paling mahfumnya itu ketika orang dikejar anjing, terus dia bisa manjat pagar yang tinggi, itu namanya adrenalin rush. Begitu juga di bisnis. Kalau kejadian sehari-harinya mungkin ketika penjualan lagi turun atau lagi apa ya, case yang paling nyata mungkin eh adrenalin rush itu kalau misalkan ini apa, customer komplain apa, tiba-tiba kita kepikiran solusi yang bagus, yang win-win untuk customer sama kita. Itu namanya adrenalin rush. Padahal sebelumnya belum pernah kepikiran. Nah, itulah adrenalin rush yang memacu diri kita untuk berpikir lebih atau mengeluarkan tenaga lebih. Ya, teman-teman googling sendiri, yang intinya adrenalin rush ini bisa diarahkan ke hal yang positif atau negatif. Kalau yang negatif jadinya destruktif atau bahkan menyerah sama sekali, seperti misalkan yang dikejar anjing tadi, ah ya sudah saya digigit aja. Jadi dia nggak lari, nggak kabur dari si anjing tadi. Itulah adrenaline rush. Yang jelas ini amplifikasi dari effort Anda, apakah nanti effort Anda positif atau negatif ditambah adrenaline rush, jadinya boom, jadi lebih tinggi, lebih kencang larinya, lebih cepat mikirnya, lebih kreatif solusinya dan lain sebagainya. Ini teorinya, dan saya baru baru mau bukan baru ya. Ini saya lagi prakteknya khususnya di lagi lebaran ini. Lagi lebaran tahun ini saya mendapat pinjaman singkat, pinjaman short apa ya, short term, pinjaman khusus lebaran aja. Jadi cuma 1,5 bulan dari teman lah, dari teman, beberapa teman, digabungin urunan untuk ngemodalin saya untuk jualan di lebaran ini. Dan betul terasa uangnya belum kepake habis, tapi adrenalin rush-nya sudah mulai, "Alah ini gimana kalau nggak habis?" Jadi saya ngitung-ngitung lagi lebih teliti, lebih detail. Jadi mau beli apa, wah jadi adrenalin rush-nya mulai terasa, dan betul jadi kepikiran solusi ini, solusi itu, solusi ini, solusi itu. Jadi secara teori hutang itu bagus, secara praktek saya baru nyobain di sini di lebaran ini, dan mulai baru kerasa sedikit. Mudah-mudahan adrenalin rush-nya terus bagus, dan ya bisa bayar hutang tepat waktu sesuai tempo. Nah, tapi masalahnya syarat untuk ini, secara teori lagi, syarat supaya teman-teman adrenalin rush-nya bagus, teman-teman harus tahu saat yang tepat untuk menyerah, bukan pantang menyerah. Menurut saya
pantang menyerah untuk di dunia bisnis nggak ini ya, udah nggak relevan ya, karena dunia bisnis sekarang itu sungguh sangat super duper dinamis. Jadi kadang TikTok, kadang Shopee, kadang Tokopedia, kadang ini, kadang itu, kadang jualan ini, jualan itu. Jadi kalau di dunia bisnis pantang menyerah secara umum itu menurut saya udah nggak cocok ya. Tapi kalau misalkan atlet pantang menyerah ya oke, terus pelajar pantang menyerah oke. Tapi lebih tepatnya menurut saya untuk bisnis itu tahu saat yang tepat harus menyerah. Yang tepat itu apa? Yang ketika sudah ada peluang baru yang lebih baik atau ketika ada peluang untuk balik modal dan lain sebagainya. Dan ini masalah pengalaman. Dan kalau tahu saat yang tepat, saya juga sebenarnya nggak tahu, cuman dari pengalaman, oh ketika ini biasanya menyerah di sini, menyerah di pendakian biasanya salah, menyerah di turunan biasanya salah, menyerah di awal biasanya salah, itu pengalaman. Jadi masalah pengalaman, masalah masalah jam terbang. Jadi kalau tahu saat yang tepat ketika menyerah, adrenalin rush saya rasa jadi bagus. Karena nggak langsung nyerah tadi, nggak langsung nyerah seperti yang tadi contoh yang saya bilang, ketika dikejar anjing, ah nyerah aja digigit. Nah, itu kan nggak nggak tahu saat yang tepat ketika dia menyerah. Padahal kakinya masih kuat, padahal dia masih bisa lari loncat, padahal ya itu. Itu syarat pertama. Yang kedua, tidak panikan. Jadi kalau teman-teman panikan, kena adrenalin rush, malah tambah parah, malah tambah destruktif. Contohnya apa? Contohnya misalkan lagi telat ke kantor misalkan atau ke suatu meeting gitu. Bu, telat jadinya ngebut terus malah nabrak, wah malah malah kacau. Tapi kalau dianya nggak panikan, oke, dipikir oh sekarang saya nggak mungkin nih bawa mobil, ya sudah langsung bawa motor, jalan ini jadinya nggak telat. Atau oh nggak mungkin nih naik motor, dan saya belum baca materi, oh ya sudah berarti naik Gojek pakai sambil baca dan sebagainya, jadi nggak panik, jadi berpikir secara jernih dan adrenalin rushnya jadi kepakai. Dan syarat dua ini memang jam terbang sih, nggak bisa dibilang caranya gimana baca buku ini baca buku itu, ya ya bisa baca buku ini baca buku itu, cuman tetap yang menentukan adalah jam terbang. Alhamdulillah. Ya itu aja video ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman dari video ini. Yang jelas kita harus manfaatkan sebuah peluang, termasuk adrenalin rush, di mana adrenalin rush adalah fitrahnya manusia. Ketika mendapatkan sesuatu yang ditekan, keluarlah adrenalin rush. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.